بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba yang beriman, kita memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga, dalam kondisi apapun juga, Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk paling dipuji. Bahkan meskipun Allah tidak memberikan kenikmatan sedikit apapun kepada kita semuanya, maka Allah lah yang paling berhak untuk dipuji, Allah yang paling sempurna dalam segala-galanya. Dan ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita, maka terlebih lagi ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita yang begitu banyak tak terhingga, maka kita harus lebih memuji kepada Allah lagi. Selain memang tanpa ada itu pun kita memang harus memuji kepada Allah. Ketika ada nikmat, maka kita seharusnya lebih memuji Allah lagi. Maka semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Meskipun Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Namun kita berharap kita termasuk orang-orang yang sedikit itu. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya. Termasuk di malam hari ini kita bisa kembali duduk untuk melanjutkan belajar kita, untuk mempelajari fikih puasa. Ini juga semata-mata taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah selalu melanggengkan nikmat ini kepada kita semuanya, nikmat kemudahan untuk belajar, nikmat dibukakan hati untuk belajar, kemauan untuk belajar, kemudahan untuk belajar. Maka semoga Allah melanggengkan nikmat ini kepada kita semuanya, dan kita memohon juga kepada Allah agar kita diberi syukur, agar kita diberi syukur, diberi taufik untuk bisa bersyukur. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya. Umat sekalian, kita lanjutkan belajar kita pada malam hari ini. Kita masih di fikih puasa, dan kalau umat sekalian ingat, di pertemuan terakhir yang lalu, mungkin 6 hari yang lalu, kita terakhir membahas tentang rukun-rukun puasa. Ya kan Ibu Sinan ya? Baik. Rukun puasa itu ada berapa yang kita bahas kemarin, umat sekalian? Halo? Halo? Ada Umat masih tiga ada? Ustadz. Nah, sahih. Ada tiga. Rukun puasa itu ada Masih. 3. Ada. Rukun puasa itu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua pembatal atau meninggalkan semua pembatal puasa, dan yang ketiga adalah orang yang berpuasa itu Oh, sendiri. Dari rukun-rukun puasa ini, maka kita bisa memahami rukun yang kedua adalah meninggalkan semua pembatal-pembatal puasa. Maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui pembatal puasa itu apa saja. Karena ini sangat berkaitan erat dengan rukun, berkaitan erat dengan sah tidaknya puasa kita. Maka kita harus memastikan betul-betul kita terhindar dari pembatal-pembatal puasa. Maka insya Allah malam hari ini kita akan membahas pembatal-pembatal puasa.
Itu ya Bu Selena. Ada, atau mungkin ada pertanyaan mas sekalian sebelum kita masuk ke pembatal puasa. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita Lanjut. langsung masuk ke pembatal-pembatal puasa. Maka pembatal-pembatal puasa yang utama Ibu sekalian ya, pembatal puasa yang utama itu ada 11. Kita tuliskan di sana mubtilatus shaum ahada asyar. 11 pembatal puasa. Ini adalah pembatal puasa yang utama, Mas sekalian. Meskipun nanti kalau ketika kita bahas, ketika kita bahas, terutama mungkin pembatal yang pertama, nanti turunannya akan sangat banyak sekali secara rinci dan mungkin akan juga berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa kontemporer. Wafaqanallahu jami'an. 11 pembatal puasa yang utama itu apa saja? Yang pertama, dukhulul ain ila ma yusamma jaufan atau kita tulis di ringkasan ini, dukhulul ain ilal jaufi min manfadin maftuh. Masuknya suatu benda ke rongga tubuh melalui saluran yang terbuka. Adapun pembatal yang kedua, al-qai atau muntah. Nanti ada ketentuannya, ada batasannya. Kemudian yang ketiga, al-jima atau berhubungan badan suami istri. Kemudian yang keempat, furujul mani bimbasharatin bisyahwah. Keluar mani karena sebab sentuhan kulit dengan kulit laki-laki dan perempuan yang disertai dengan syahwat. Kemudian yang kelima, al-junun, gila. Oh, untuk pembatalan yang kelima ini sempat kita singgung sebelumnya di syarat sah. Jadi syarat wajib juga, syarat sah juga. Nah, kita sempat sebutkan di sana bahwasanya gila itu membatalkan puasa, meskipun gila itu hanya sesaat. Kemudian yang keenam dan ketujuh itu kaitannya dengan masih dengan hilang akal, yaitu mabuk dan pingsan. Oh, bedanya apa yang keenam dan ketujuh? Yang keenam itu mabuk dan pingsan yang disengaja, mabuk dan pingsan yang disengaja. Adapun yang ketujuh itu mabuk dan pingsan yang tidak disengaja, namun mm, mencakup sepanjang hari dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu bedanya. Kemudian pembatal yang ke-8 adalah ariddah atau murtad, ke-9 al-haid, 10 nifas, dan yang ke-11 adalah al-wiladah atau melahirkan. Barakallahu jami'an. Mungkin kurang lebih 10 menit lagi mungkin zoom-nya akan terputus sekalian. Saya minta maaf. Barakallahu jami'an. Eh, kita bahas satu persatu umat sekalian dari 11 pembatal puasa ini. Maka yang pertama kita buka terlebih dahulu di halaman berikutnya, halaman 12 umat sekalian kalau misalkan PDF-nya kemarin sempat di print, mungkin bisa dibuka halaman 12. Pembatal yang pertama adalah dukhulu ainin ila ma yusamma jaufan min manfadin maftuh. Mufaqanallahu jami'an. Umat sekalian, Bahasa Arab. mungkin mungkin di antara umat sekalian ada yang bertanya-tanya, dari 11 pembatal puasa tadi, kok tidak ada disebutkan sama sekali makan dan minum? Apakah berarti makan dan minum itu bukan pembatal puasa? Bukan demikian Ini maksudnya. bagi dulu. Makan Nomor dan satu, minum nomor satu. ada masuk. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makan dan minum itu sebenarnya juga pembatal puasa, tapi masuk kategori pembatal yang pertama ini, yaitu dukhulu ainin ila ma yusamma jaufan min manfadin maftuh. Apa maksudnya? Dukhul ain, masuknya suatu benda. Dukhul itu dari kata dakhala yadkhulu itu masuk. Masuknya suatu benda. Ain di sini maksudnya benda, bukan mata. Dukhulu ain ila ma yusamma jaufan, masuknya suatu benda ke dalam rongga tubuh, jauf, min manfadin maftuh, dari saluran yang terbuka. Dari keterangan ini, maka mungkin penting bagi kita untuk memahami tiga istilah yang ada di sana. Yang pertama, al-ain, maksudnya al-ain itu apa? Kemudian yang kedua, al-jauf. Kan tadi, dukhulu ain ini ila ma yusamma jaufan. Maka al-jauf itu batasannya apa? Maksudnya apa? Dan yang ketiga adalah manfad maftuh, yaitu saluran yang terbuka. Nah, kalau kita terjemahkan secara simple, secara mudahnya, al-ain itu benda,
Al-jawf itu rongga tubuh dan manfad maftuh adalah saluran yang terbuka. Tapi maksud dan batasan-batasannya apa? Maka kita bahas satu persatu. Mahasiswa kalian, yang pertama adalah al-ain. Tadi kan masuknya al-ain, masuknya suatu benda. Maka maksud dari al-ain di sini adalah semua benda yang berwujud. Semua benda yang ada wujudnya. Baik sifatnya padat maupun cair. Makanya kita sebutkan di sana sawaun kanat, maksudnya kanat al-ain, maksudnya sawaun kanat al-ain. Nah, sawaun kanat jamidatan au ma'i'atan. Baik al-ain atau benda itu bentuknya padat, jamid atau jamidah itu maksudnya padat, au ma'i'atan. Ma'i'atan itu artinya cair. Jadi benda di sini mencakup semua benda baik yang bentuknya padat maupun cair. Selama benda itu masih ada wujudnya padat atau cair, maka itu masuk kategori yang ain yang kalau masuk ke dalam rongga tubuh, maka membatalkan puasa. Begitu ya Bu Selen ya. Kalau barusan kita sebutkan, Mas sekalian, bahwasanya maksudnya ain adalah semua benda yang berwujud. Bagaimana kalau misalkan benda yang tidak berwujud? Bukan benda padat, bukan benda cair. Maka bagaimana? Apakah membatalkan puasa juga kalau masuk ke dalam tubuh? Maka kita sebutkan di sana keterangan berikutnya wa ammal asar. Maksudnya asar di situ adalah benda yang tidak berwujud. Al-asar itu hanya berupa misalkan rasa atau aroma, tidak berwujud, tidak tidak terlihat, tidak terasa. Ya kan Ibu Selena? Maka bagaimana al-asar ini, benda yang tidak terwujud, seperti ar-raihah wa ta'am. Ar-raihah itu aroma, at-ta'am itu rasa. Apakah membatalkan puasa? Kita sebutkan di sana, fala yuftiru bihi wa in wasala ilal jawf. Maka al-athar, itu benda yang tidak berwujud seperti aroma atau rasa, itu tidak membatalkan puasa. Meskipun wasala ilal jawf, meskipun kita bisa merasakannya sampai ke dalam rongga tubuh kita, seperti tenggorokan atau hidung. Misalnya. Jadi kalau misalkan seseorang dalam kondisi berpuasa, kemudian menghirup aroma, entah itu menghirup aroma minyak wangi, atau menghirup aroma makanan misalkan, masakan misalkan, maka tidak membatalkan puasa. Naam, nanti akan ada hukum makruh kalau misalkan sengaja menghirup aroma makanan secara berlebihan. Naam, di sana ada hukum makruh. Tapi apakah membatalkan puasa? Tidak, tidak membatalkan puasa. Demikian juga at-ta'am, rasa. Rasa. Rasa itu kalau sampai ke tenggorokan tidak membatalkan puasa. Misalkan apa? Misalnya ketika seseorang bercelak di mata. Biasanya mungkin sebagian ummahat ada yang menggunakan selak di matanya. Terkadang mungkin saat menggunakan selak, itu rasa celak itu akan terasa di tenggorokan, atau di rongga hidung atau di tenggorokan. Nah, itu mungkin terjadi. Maka apakah batal puasanya? Karena ada rasa yang sampai di rongga tenggorokan kita. Maka jawabannya tidak. Begitu Ibu Senen. Wafaqanallah jami'an. Ada pertanyaan masih kalian? Kalau kayak lipstick itu gimana Ustaz? Lipstick, kalau misalkan masuk bercampur dengan ludah, kemudian tertelan, maka batal puasa. Karena lipstick itu adalah ain, dia benda asing di luar, dari luar, ibu misalnya. Lipstick itu benda asing dari luar dan dia mempunyai wujud. Aslinya benda padat, ya kan, men? Atau yang Hmm. bahkan yang misalkan lipstick yang cair sekalipun. Maka itu termasuk kategori yang ain. Kalau misalkan dijilat dan tercampur dengan ludah dan tertelan, maka batal puasa. Begitu ya, Bu Senen? Menarik, Ustaz. Astagfirullah jami'an. Ada lagi pertanyaan yang lain masih kalian terkait dengan al-ain ini?
Mungkin ada yang bertanya, kan, bagaimana dengan mencicipi makanan? Biasanya, biasanya ibu-ibu kan masak di dapur, ya, misalnya, untuk menyiapkan buka puasa, kan. Bagaimana kalau mencicipi makanan? Mencicipi makanan selama makanan yang dicicipi itu hanya sebatas di mulut, tidak sampai ditelan. Setelah dicicipi, tahu rasanya, kemudian dikeluarkan lagi, maka tidak membatalkan puasa. Meskipun iya, di sana nanti kalau misalkan tanpa ada kebutuhan akan hal itu, maka hukumnya makruh. Tapi kalau misalkan ada kebutuhan seperti untuk kemaslahatan masakan keluarganya, suaminya itu, nah, tidak mengapa. Yang penting hati-hati, jangan sampai tertelan masuk. Gitu ya, Ustaz, ya. Nyicipinya sedikit saja, kemudian dikeluarkan. Dan nyicipinya eh, satu sendok sayur ketelan. Gitu. Subhanallah. Ada pertanyaan masih kalian? Lanjut. Nah, yujad. Baik. Berikutnya berarti setelah al-ain ini kita pahami, maka istilah berikutnya yaitu al-jauf. Jauf tadi kita terjemahkan secara mudah dengan istilah rongga tubuh. Nah, maka maksud dari rongga tubuh di sini apa? Maka maksud rongga tubuh di sini adalah semua rongga tubuh, baik yang bisa mencerna makanan maupun rongga tubuh yang tidak bisa mencerna makanan. Sama saja. Makanya kita sebutkan di sana يشمل ما فيه قوة إحالة الغداء والدواء وما لم تكن فيه قوة الإحالة. Jadi al-jauf atau rongga tubuh di sini mencakup yashmal. Yashmal itu mencakup. Mencakup apa saja? Ma fihi quwwatu ihalatil ghada wa dawa. Yang bisa mencerna. Ihalah itu mencerna. Mencerna apa? Baik mencerna al-ghada itu makanan atau ad-dawa itu obat. Demikian juga mencakup ma lam takun fihi quwwatul ihalah yang tidak bisa mencerna baik makanan maupun obat. Begitu Ibu Selen ya. Wafaqanallah jami'an. Insya Allah bisa difahami Ibu Selen ya. Maka nanti rongga tubuh yang semua rongga tubuh ini tercangkup di sini Om sekalian. Eh, Barusan Bu Yanti ya, Bu Yanti nampaknya suaranya tadi. Paham. Bu Yanti bertanya barusan terkait dengan suntik, memasukkan benda cair ke dalam tubuh. Nah, suntik nanti itu akan ada bahasannya sendiri, insya Allah. Insya Allah akan kita bahas. Apakah suntik itu membatalkan puasa atau tidak? Nah, di sana memang ada perbedaan pendapat, ada khilaf. Ada yang mengatakan membatalkan secara mutlak, ada yang mengatakan tidak membatalkan secara mutlak, ada yang merincinya, tergantung pada area mana dan yang dimasukkan itu zat apa. Nanti akan kita bahas, insya Allah. Gitu ya, Bu Senen, ya. Tapi kita pahami dulu tiga istilah ini, karena tiga istilah ini penting. Masuknya suatu benda ke dalam rongga tubuh melalui saluran yang terbuka. Ini tadi kita terakhir membahas yang al-jauf, Ibu sekalian ya. Al-jauf, yaitu rongga tubuh. Maka mencakup semua rongga tubuh, baik yang bisa mencerna makanan maupun tidak bisa mencerna makanan. Maka nanti rongga tubuh ini tidak hanya tenggorokan, hidung, yang nanti masuk ke saluran pencernaan. Tidak hanya itu saja, tapi semua rongga tubuh. Begitu Ibu sekalian. Wafaqanallah jami'an. Lalu bagaimana yang kalau misalkan ada sesuatu yang masuk ke area tubuh yang tidak berongga, apakah membatalkan puasa? Misalnya, la qadarullah, semoga Allah selalu melindungi kita semuanya. Misalkan seseorang tertusuk, seseorang tertusuk di area kaki, misalkan di betisnya atau di pahanya. Apakah membatalkan puasa? Atau ketusuk jarum lah, ketusuk apa namanya? Duri ya, jangan duri lah. Duri. Kalau jarum nanti dikirain jarum suntik. Nggak, selain selain jarum suntik. Nanti akan kita bahas sendiri kalau jarum suntik. Misalkan tertusuk tusuk duri atau tertusuk apapun lah, ya, di area
kaki misalkan. Apakah membatalkan puasa masih kalian? Kalau tidak, Ustaz. Tidak. Kenapa tidak? Karena masuknya suatu benda itu tidak pada rongga tubuh, gitu kan Ibu Sinan ya? Tidak pada rongga tubuh. Misalkan seseorang misalkan tertusuk bagian pahanya atau betisnya, itu masuknya langsung ke daging, bukan ke rongga tubuh. Begitu Ibu Sinan ya? Bisa difahami maksudnya di sini masih kalian? Iya, Bisa. Ustaz. Naam. Makanya di sana kita sebutkan fala yufṭiru biwusuli syai'in ila ma la yusamma jaufan. Maka tidak akan membatalkan puasa jika ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh yang bukan rongga. Ma la yusamma jaufan. Yang tidak bisa disebut dengan rongga, maka apapun yang masuk tidak membatalkan puasa. Seperti yang kita sebutkan tadi, kadakhili mukhis saqi aw lahmihi. Seperti jika ada sesuatu yang masuk ke dalam saq, bagian dalam saq. Saq itu apa? Betis. Aw lahmihi, atau ke dagingnya. Maka tidak membatalkan puasa. Begitu usianya ya? Taqaballahu jami'an. Ya, Ustaz. Ustaz, Baik. kalau pakai cotton bud gitu gimana, Ustaz? Itu termasuk juga ya berarti? Kata Nubat. Maka kita lihat habis ini, Om. Iya. Ini masih dua istilah yang kita bahas. Yang pertama al-ain, yaitu benda, baik padat maupun cair. Yang kedua, masuk ke dalam rongga tubuh, ibu sini ya, Rongga. rongga tubuh. Nah, lalu yang ketiga, manfad maftuh. Masuknya suatu benda ke dalam rongga tubuh itu harus dari manfad maftuh. Manfad maftuh itu apa? Kita tadi sempat terjemahkan secara simpel ya, yaitu saluran yang terbuka. Maka Yang maksudnya bagaimana yang manfad di maftuh, banjir bandang kayak gitu ya. bagaimana Yang Om? banjir Banjir bandang. tersumbat. Eh, Live apa? apa Ustaz? Baik. Maka maksud dari manfad maftuh itu adalah maftuhun infitahan zahiran mahsusan. Itu memang saluran yang betul-betul terbuka secara zahir dan bisa ditangkap oleh indera, bisa dilihat. Itu salurannya itu memang nampak terbuka. Gitu ya usahanya. Maka apapun, benda apapun, baik cair maupun padat, yang masuk ke dalam rongga tubuh melalui saluran-saluran yang terbuka, maka akan membatalkan puasa. Baik, saluran yang terbuka. Saluran yang terbuka itu yang bagaimana? Yang terbuka secara zahir bisa ditangkap oleh indera kita tanpa alat. Lalu bagaimana kalau misalkan apa namanya pori-pori, pori-pori kulit, pori-pori kulit itu sebenarnya kan juga saluran yang terbuka. Apakah kalau ada yang masuk ke dalam tubuh kita melalui pori-pori kulit akan membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena pori-pori kulit itu terbukanya itu tidak tertangkap oleh indera, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, gitu kan Ibu Selen? Mungkin iya kita kalau misalkan kita perbesar akan kelihatan pori-pori itu berlubang, tapi tidak bisa nampak secara zahir, sekilas. Ya saya, maka pori-pori itu bukan termasuk manfad maftuh. Kita sebutkan di sana fala yadurru ma wasala minal masam. Maka tidak akan membatalkan puasa apapun yang masuk ke dalam tubuh melalui al-masam. Masam itu pori-pori. Pori-pori. Misalnya apa yang masuk melalui saluran pori-pori? Kal-kuhli, minal ain, awid duhni, au ma'il lightisal. Kal-kuhl. Kuhl tadi sempat kita sebutkan. Kuhl itu adalah celak, celak mata. Naam, celak mata. Itu seperti kita sebutkan tadi, terkadang itu rasanya itu sampai di tenggorokan, terasa. Entah itu aromanya atau rasanya. Dan mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, di mata itu kan memang ada saluran yang nanti akan masuk ke THT kan itu ya, ke bersambung dengan apa namanya rongga
hidung, dan tenggorokan. Naam, meskipun mata itu ada saluran, tapi salurannya itu sangat kecil dan tidak nampak. Maka para ulama kita menyamakan saluran di mata itu sama seperti pori-pori kulit. Maka itu tidak membatalkan puasa meskipun memang betul-betul ada yang masuk sesuatu dari sana. Begitu Ibu Selen ya? Bisa difahami maksud saya masih kalian? Halo? Kalau tetes mata, Naam, obat tetes mata kalau menurut mazhab Syafi'i tidak membatalkan. Karena ini tadi, karena saluran yang ada di mata itu adalah saluran yang sangat kecil, tidak nampak, maka itu sama seperti pori-pori. Karena maksud dari manfad maftuh itu adalah maftuhan infitahan zahiran mahsusan yang memang betul-betul terlihat terbuka yang bisa ditangkap oleh indera kita. Nah, berbeda dengan pori-pori atau saluran di mata itu sangat kecil sekali. Saking kecilnya maka kadang-kadang kita tidak tahu kalau ada saluran di sana. Maka itu tidak membatalkan puasa. Ustadz, apakah ada pendapat lain atau mazhab lain yang mengatakan pendapat yang berbeda? Nah, memang iya, ada pendapat yang lain, yaitu pendapat mazhab Hambali. Ulama Hanabilah mengatakan bahwasanya saluran mata itu adalah pembatal puasa. Gitu ya Bu Selena. Jadi kalau menurut mazhab Hambali, menggunakan obat tetes mata itu membatalkan puasa. Berbeda dengan pendapat jumhur. Kalau menurut jumhur, baik Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, maka mata itu bukan saluran terbuka yang bisa membatalkan puasa. Begitu Ibu Selena. Bisa difahami maksud saya masih kalian? Masya Allah bisa Ustaz. Wafakanallahu jami'an. Dan contoh yang lain, awid duhan. Duhan itu apa? Duhan itu minyak atau obat oles. Atau minyak yang dioleskan. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mengoleskan minyak apapun ke permukaan kulit, dan kemungkinan besar itu akan terserap ke dalam pori-pori kulit. Apakah itu membatalkan puasa? Maka jawabannya tidak. Karena pori-pori bukan saluran yang terbuka secara zahir. Demikian juga kalau misalkan kita mandi, ma'ul lightisal, al-ightisal mandi. Kalau saat mandi, kemudian air itu akan meresap ke dalam pori-pori kita, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Pori-porium ya, bukan masuknya air itu melalui saluran-saluran seperti mulut, hidung, telinga, enggak. Tapi kalau misalkan masuknya air mandi itu dari pori-pori, maka tidak mengapa. Begitu ya, Ustaz. Hal min soal mahat, ada pertanyaan? Insya Allah enggak Ustaz. Wafakanallah jami'an. Kalau tidak ada pertanyaan, maka maka kita lihat di sana umat sekalian dari penjelasan yang kita bahas barusan tentang dukhulu ainin ila ma yusamma jaufan min manfadin maftuhin, dan kita sudah memahami ain itu apa, jauf dan manfad maftuh. Maka di sana ada al-manafid al-maftuhah asalatan. Saluran-saluran tubuh yang memang terbuka secara zahir itu apa saja? Maka kita sebutkan di sana ada 5 ibu sekalian. Ada 5. Apa saja 5 itu mas sekalian? Yaitu al-halqu, batinul anfi, batinul udun, al-qubul, wad dubur. 5 itu. Al-halq itu apa mas sekalian? Halo? Tenggorokan Ustaz. Halo Tenggorokan. Ustaz Wahid ya. kalau belajar tajwid harusnya tidak asing dengan istilah ini. Al-halq. Tenggorokan. Ibu sekalian. Kemudian batinul anf itu bagian dalam hidung. Batinul udun itu bagian dalam telinga. Kemudian al-qubul dan dubur. Al-qubul itu saluran pembuangan depan, dan ad-dubur itu saluran pembuangan belakang. Dan masuk kategori qubul itu juga saluran rahim. Gitu ya Ustazana. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Maka ini adalah manafid maftuhah. Ini semuanya adalah saluran-saluran
yang terbuka secara zahir. Kalau misalkan ada sesuatu apapun yang masuk ke dalam saluran ini, maka akan membatalkan puasa. Namun apakah membatalkan secara mutlak? Apakah membatalkan secara mutlak? Setiap yang sesuatu benda padat atau cair yang masuk, apakah langsung membatalkan secara mutlak? Tidak. Kita sebutkan keterangan di bawahnya di sana. Idza dakhalat 'ainun ilal jawfi min manfadin maftuhin aftara bihi as-sha'imu bisyart. Jika ada suatu benda, baik padat maupun cair, yang masuk ke dalam rongga tubuh dari saluran-saluran yang terbuka, maka akan membatalkan puasanya seseorang yang berpuasa dengan syarat, bisyar, dengan syarat. Syaratnya apa? Bisa membatalkan ma'at ta'ammudi wal ilmi wal ikhtiyar. Jika masuknya benda itu dalam kondisi ta'ammud, al-ilm wal ikhtiyar. At-ta'ammud itu maksudnya adalah sengaja, al-ilmu itu tahu bahwasanya hal itu akan membatalkan puasa dan diharamkan, dan al-ikhtiyar itu atas kemauannya sendiri. Gitu ya misalnya. Kalau sengaja tahu dan atas kemauannya sendiri, maka membatalkan puasa. Kalau sebaliknya bagaimana? Kalau sebaliknya berarti enggak. Sebaliknya seperti bagaimana? Kalau misalkan masuknya suatu benda itu karena tidak sengaja. Karena tidak sengaja. Eh, kecuali mungkin makan menurut mazhab Maliki misalnya, seperti kita bahas di pertemuan yang lalu. Kalau makan tidak sengaja menurut mazhab Maliki tetap membatalkan. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i yang membatalkan hanya yang sengaja saja. Nah, jadi kalau misalkan tidak sengaja atau lupa, maka tidak membatalkan. Demikian juga kalau misalkan tidak tahu, tapi kemarin sudah kita jelaskan belum Mas Gedan, ketidaktahuan ini patokannya apa? Belum ya? Belum, Di kelas sore belum Pak. Belum. Ustaz kayaknya. Ustaz. Nah, ketidaktahuan yang mendapatkan uzur di dalam syariat itu apakah semua ketidaktahuan, semua kejahilan itu mendapatkan uzur di dalam syariat Islam? Maka jawabannya tidak. Ketidaktahuan yang mendapatkan uzur atau al-uzru bil jahli. Uzur karena ketidaktahuan itu hanya berlaku pada dua kondisi saja. Pada dua kondisi kan Ibu sekalian ya, ibu-ibu yang ikut majelis mudarasah. Mudah-mudahan masih ingat. Dua kondisi itu apa saja? Yaitu yang pertama, hadis wa ahdin bil Islam. Seseorang yang baru, betul-betul baru masuk Islam, baru mu'alaf, sehingga belum punya waktu untuk belajar. Kemudian langsung berpuasa. Dan dia tidak tahu pembatal-pembatal puasa. Maka di sana dimaafkan. Gitu ya, Ibu sekalian ya. Dan tidak batal puasanya. Kondisi kedua yang mendapatkan uzur juga karena ketidaktahuannya adalah man nasya'a fil badiyah ba'idan 'anil ulama. Seseorang yang hidup di tempat yang terpencil, jauh uh, dari orang-orang yang bisa mengajarinya atau bisa dia tanya. Jadi memang tidak ada orang yang bisa mengajarinya dan tidak ada orang yang bisa dia tanya. Ah, betul-betul di daerah yang terpencil, dan kalau di zaman kita sekarang berarti juga tidak ada koneksi internet. Karena kalau misalkan ada koneksi internet, mungkin bagi dia untuk belajar. Ya kan Ibu Selen, seperti di sini misalkan Ibu Selen belajarnya nggak harus ketemu langsung, ya kan Ibu Selen ya. Maka kalau Hmm. misalkan ada koneksi internet, maka dia tidak mendapatkan unsur di sana. Karena dia bisa bertanya kepada siapapun, dimanapun, melalui media sosial atau melalui apapun. Gitu Ibu Selen ya. Itu adalah kondisi-kondisi yang mendapatkan unsur karena ketidaktahuan. Maka dimaafkan kalau dalam kondisi seperti itu. Kemudian al-ikhtiyar, lawan dari al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar tadi karena kemauan sendiri maksudnya. Dan kebalikannya berarti, jika seseorang misalkan kemasukan suatu benda ke dalam rongga tubuhnya, misalkan melalui tenggorokannya atau hidungnya, karena paksaan dan ancaman orang lain. Kalau misalkan nggak mau nurut, misalkan diancam nyawanya, misalkan seperti itu, maka kalau memang betul-betul kemasukan suatu benda, maka tidak batal puasa. Begitu ya, Wikilan ya?
Waffaqanallah jami'an. Bisa difahami umat sekalian? Waffaqanallah jami'an. Kita lanjutkan umat sekalian. Kita ingin membahas batasan-batasan masing-masing dari rongga-rongga tubuh ini tadi umat sekalian. Baik halq, batinul anf, batinul udhun, al-qubul wa dubur. Ada pertanyaan sebelumnya umat sekalian? Insya Allah enggak Ustadz, lanjut. Nah, waffaqanallah jami'an. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita lanjutkan. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu al-halq. Maka, apa batasan al-halq? Batasan al-halq, jika kemasukan suatu benda, batasan tenggorokan, jika kemasukan suatu benda, maka akan membatalkan puasa. Maka kita tuliskan di sana umat sekalian, al-halq itu batasannya, haddul zahir, bagian luar, haddul zahir, area luar, itu adalah makhrajul ha. Makhrajnya huruf ha. Fama ba'dahu huwal batin. Adapun area di bawah makhrajnya huruf ha, maka adalah bagian dalam tenggorokan. Jadi batasannya adalah makhrajnya huruf ha, tempatnya huruf ha. Pemahami kalian mestinya banyak yang ikut pembelajaran-pembelajaran halaqah-halaqah tajwid, ya kan Ibu sekalian? Maka biasanya di sana dibahas tentang makharijul huruf. Di antara makharijul huruf adalah tenggorokan, ya kan Ibu sekalian? Dan tenggorokan, makhraj tenggorokan itu tidak hanya satu, tapi tenggorokan itu dibagi menjadi tiga, ya atau ya? Ada tenggorokan bagian bawah, tengah, atas. Kalau huruf H itu tenggorokan bagian mana? Bagian bawah atau atas? Halo, Ada Ustaz. bagian mana, Om? Tengah. Tengah, sahih. Bagian tengah. Karena makhraj halq, makhraj tenggorokan itu ada 6 huruf kan Ibu ya? Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Hamzah dan ha itu tenggorokan paling bawah. Ha dan ain itu tenggorokan tengah. Sedangkan kha dan ghain itu tenggorokan atas. Naam. Berarti batasannya makhraj ha, tenggorokan tengah, tenggorokan tengah. Bukan maksudnya tengah, tengah menurut ukuran kita yang di luar enggak. Tengah tenggorokan itu kalau makhraj ha itu agak atas dikit kan Ibu sana. Ha, ha, ha. Kalau ghain dan kha itu betul-betul di belakang lidah tepat, itu ghain dan kha. Di belakangnya huruf qaf, di belakangnya lidah tepat itu huruf ghain dan kha. Jadi ghain dan kha itu sangat atas sekali. Di bawahnya itu adalah makhrajnya huruf ha. Itulah batasannya. Makhrajnya huruf ha ke atas itu adalah bagian luar dan di bawahnya maka itu adalah bagian dalam tenggorokan. Jadi kalau misalkan ada suatu benda, ini batasan ini akan terkait baik suatu benda yang dari luar masuk ke dalam atau dari dalam masuk keluar, Ibu sekalian. Maksud saya begini, kalau misalkan ada sesuatu benda dari luar mau masuk ke dalam, kalau masih di makhraj yang huruf ghain atau kha, maka itu masih belum membatalkan puasa. Tapi kalau sudah melewati di bawah makhraj yang huruf ha, maka itu sudah membatalkan puasa. Begitu Ibu sekalian ya? Sebaliknya kalau Gimana misalkan Ustaz? Ulangi, Ustaz. gimana? Diulangi dari mana, Om? Dari salam tadi, Om. Yang 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 benda masuk tadi gimana Ustaz? Ini tadi kan batasan tenggorokan itu adalah makhrajnya huruf H, ya kan Ibu sekalian ya? Iya. Jadi makhrajnya huruf H ke atas itu masih area luar tenggorokan. Sedangkan di bawahnya makhraj H itu adalah area dalam. Gitu Ibu sekalian ya? Ya, Ustaz. Paham ya? Nah, jadi kalau misalkan ada suatu benda yang masuk dari luar, masuk ke dalam mulut, kalau masih di area makhrajnya huruf kha atau ghain, itu berarti tenggorokan bagian atas. Kha atau ghain, maka itu belum membatalkan puasa. Atau kha atau ghain itu masih di belakangnya lidah pas, kan Ibu sana ya? Itu belum membatalkan puasa. Iya. Tapi kalau misalkan masih masuk lagi ke dalam sampai melewati makhrajnya huruf ha, maka itu baru membatalkan puasa.
Begitu ya. Oh, ya Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Sebaliknya, demikian juga kalau misalkan ada yang keluar dari dalam perut dengan sengaja, misalkan ada yang keluar dari dalam perut, atau misalkan nggak sengaja lah. Apapun, kalau ada yang keluar dari dalam perut, bukan dari saluran pernafasan, ya, bukan dari hidung, bukan dari saluran pernafasan, tapi dari perut, dari lambung lah, misalkan kita katakan. Ada yang keluar, kalau misalkan keluarnya itu sudah melewati makhrajnya H, makhraj huruf H, maka itu harus dikeluarkan, betul-betul. Jangan dimasukkan lagi, jangan ditelan lagi. Karena kalau sudah keluar, kemudian ditelan lagi, maka itu berarti memasukkan benda ke dalam rongga tubuh dengan sengaja. Gitu ya Bu Selen ya. Karena statusnya sudah di luar. Kalau sudah di atasnya makrosnya huruf H, itu statusnya sudah di luar. Maka kalau dengan sengaja dimasukkan lagi, maka membatalkan puasa. Gitu Ibu Selen ya. Bisa difahami maksud saya masih kalian? Kalau kita Halo? puasa biasanya air liurnya keluar terus, Ustadz. Gimana itu harus Air dikeluarkan liur, apa Om. gimana? Air Iya, liur. Harus dikeluarkan gimana, Om? Harus iya. dikuras, Om. Misalkan habis udah puasa, nih, puasa, kita sholat. Saat kita sholat itu air liurnya keluar terus. Air liur, insya Allah nanti akan kita bahas. Ada pembahasannya air liur, Om. Jadi mungkin memang sekalian kalau melihat PDF, di sana ada yang kita warna biru-biru di bawah di sana. Ada berapa ini? Ada 10, ada 10 permasalahan. Nanti akan kita sebut di antaranya adalah ar-riqa. Di sana yang pertama ar-riqa, ar-riqa itu air liur. Akan kita bahas nanti insyaallah. Gitu ya Ibu ya. Wafaqnallah jami'. Ya, ya. Jayid. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan membahas sekalian terkait dengan saluran yang kedua yaitu batinul anf, area dalam hidung. Maka batasannya apa? Area dalam hidung, hidung bagian dalam itu batasannya apa? Maka kita sebutkan di sana hadduhu al-khayshum. Yang dimaksud area dalam hidung adalah al-khayshum. Al-khayshum. Al-khayshum itu yang mana sih maksudnya? Al-khayshum Pangkal itu di hidung. dalam di sini. Nah, pangkal hidung mungkin umat sekalian kalau belajar tajwid biasanya di sana ada gambar-gambar yang membantu untuk memahami makhraj, maka di sana akan tergambar khayshum itu adalah rongga yang sedikit lebih lebar daripada lubang hidung kan di sana, di pangkal hidung di sana. Atau misalkan kalau umat sekalian ketika berwudu kemudian istinsyak menghirup air ke dalam hidung, di sana kalau misalkan kita mubalaghah, kita berusaha untuk sangat menghirup atau berlebihan dalam menghirup, maka di sana air itu akan sampai ke dalam khayshum. Dan biasanya bagi orang yang tidak terbiasa, maka akan terasa sedikit sakit di khayshum itu saat kemasukan air. Maka itulah khayshum. Gitu ya Ustazah. Itu adalah area dalam hidung. Jika ada sesuatu yang masuk ke area khayshum saat berpuasa dan masuknya itu karena sengaja, maka membatalkan puasa. Begitu Ibu sekalian ya. Wafaqanallah jami'an. Bisa difahami masih kalian? Jadi khayshum itu bukan masih di lubang hidung di bawah sini, tidak masih kalian. Khayshum itu tidak bisa kita gapai dengan jari kita, nggak bisa. Jari itu hanya di bagian luar hidung saja, maksudnya di rongga hidung bagian luar saja. Nggak bisa sampai ke khayshum. Begitu bisa. Bahkan meskipun jari yang kecil, yang jari kelingking misalkan, itu nggak bisa nyampe ke khayshum. Jadi kalau misalkan uh, ada suatu benda yang masuk masih di area rongga luar hidung itu tidak mengapa. Yang membatalkan jika ada yang masuk ke area khayshum. Begitu Ibu sekalian ya. Bisa dipahami maksud saya mas sekalian? Hal min soal, ada pertanyaan? Belum Ustaz. Baik, wafaqnallah jami'an. Insyaallah bisa dipahami Ibu sekalian ya. Maka kita lanjutkan berikutnya mas sekalian yaitu batinul udhun. Batinu al-udhun, area dalam telinga. Naam, lubang telinga itu juga adalah saluran yang terbuka yang menuju rongga
tubuh kita, meskipun itu tidak bisa mencerna makanan. Lubang hidung, lubang telinga itu tidak bisa mencerna makanan. Tapi itu adalah saluran yang terbuka. Gitu kan Ibu Sunan? Wafaqanallah jami'an. Maka kalau kemasukan sesuatu juga akan membatalkan puasa. Namun batasannya di mana? Dikatakan telinga bagian dalam, itu batasannya apa? Maka batasannya adalah tulang. Kita sebutkan di sana ma ba'da qahfir ra's au 'azmul jumjumah. Yaitu area setelah tulang kepala atau yang disebut dengan tulang jumjumah. Yaitu mana tulang tulang itu yang disebut tulang itu tuh yang mana Mas sekalian? Mas sekalian kalau misalkan coba Mas sekalian eh, sentuh lubang telinganya dengan jari misalkan. Nah, setelah daun telinga itu nanti ada tulang yang keras, tulang kepala yang keras. Kalau masih di area itu masih area luar. Tapi lewat area itu, lewat tulang itu, setelah lewat tulang itu sudah area telinga bagian dalam. Maka kalau saat berpuasa dengan sengaja memasukkan apapun ke area telinga sampai melewati tulang itu, maka batal puasanya. Gitu Ibu sarannya. Maka tadi kalau ditanyakan katan bat, nah katan bat itu sampai dalam atau tidak? Iyalah sampai dalam kan Ibu sarannya. Nah, berarti membatalkan puasa. Jadi kalau misalkan mau membersihkan telinga, hendaknya jangan saat berpuasa, bisa setelah berbuka sampai terbenam matahari, sampai terbit fajar. Dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, itu bisa. Begitu usulannya. Wafaqanallah jami'an. Ustadz, apakah ini pendapat semua mazhab? Memang di sana ada perbedaan pendapat. Lagi-lagi di sini yang berbeda adalah mazhab Hambali. Jadi seperti seakan-akan bertukar bertukar posisi di sini Mas Ikram. Jadi begini, tadi kalau menurut ulama Syafi'iyah dan jumhur, saluran mata itu tidak membatalkan, sedangkan telinga itu membatalkan. Begitu kan Ibu Saudara? Sebaliknya di dalam mazhab Hambali, saluran mata itu membatalkan, sedangkan telinga tidak. Jadi sebaliknya kalau di dalam mazhab Hambali. Begitu Ibu Saudara? Wafaqanallah jami'an. Bisa difahami maksud saya masih kalian? Jadi kalau cotton Iya, bud, Ustaz. kemudian obat tetes telinga, atau alat apapun yang biasa digunakan untuk membersihkan telinga, atau bahkan kamera yang biasa buat melihat bagian dalam telinga, kalau betul-betul masuk melewati tulang itu tadi, maka membatalkan puasa kalau dilakukan saat berpuasa. Begitu Ibu Silana. Kita lanjutkan umat sekalian. Iya, Ustaz. Nah, wafaqanallah. Karena ini 10 menit lagi mungkin juga akan putus kembali umat sekalian. Mungkin nanti kalau terputus kembali, saya minta maaf umat sekalian bisa masuk lagi Ibu Silana. Wafaqanallah. Jadi, berikutnya umat sekalian, dua saluran nih. Al-Qubul wa Dubur. Kita langsung bahas jadi satu. Batasannya apa? Batasan luar dan batasan dalam itu apa? Batasan dalam Qubul dan Dubur itu adalah ma la yajibu ghusluhu 'inda istinja, yaitu area yang tidak wajib untuk dibasuh saat bersuci atau saat istinja atau saat cebok. Jadi berarti sebaliknya, kalau area yang wajib dibasuh saat bersuci, istinja atau cebok, maka itu adalah area luar. Selama masih ada area itu, maka tidak masalah. Tapi area yang tidak wajib dibasuh saat istinja atau bersuci atau cebok, maka itu adalah area dalam. Begitu Ibu Serena. Maka kita perlu hati-hati mas sekalian, perlu hati-hati saat bersuci istinja itu, maka perlu hati-hati, jangan terlalu berlebihan. Jangan cukuplah dibersihkan, dibasuh area luarnya saja. Karena sebagian orang mungkin tidak yakin atau bahkan tidak puas kalau misalkan tidak mubalaghah, tidak berlebihan dalam istinja, sampai betul-betul kadang ada
kemasukan air atau yang lain. Maka hati-hati. Begitu usulan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ada pertanyaan masih kalian? Dan bahkan kalau misalnya mohon maaf nih, ambeien gitu kan harusnya yang tidak apa ya, membahasakannya, yang harusnya tidak dibasuh itu kan jadinya ada di luar gitu ya Ustadz. Itu gimana Ustadz? Nah, kalau ambeien, para ulama menyebutkan ambeien dimaafkan. Karena itu sakit, kondisi yang tidak bisa kita kendalikan. Kan gitu kan? Dan kalau misalkan diusahakan untuk dimasukkan, itu juga tidak membatalkan puasa. Karena memang tempatnya aslinya di dalam. Gitu kan? Ya, Fakunallah jami. Maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini berbeda dengan pembatal wudhu Ibu sekalian ya. Kalau misalkan ada darah yang menetes karena ambeien, maka itu membatalkan wudhu. Karena keluar keluar sesuatu dari saluran kubul atau dubur. Itu membatalkan wudhu. Fakunallah jami. Ada lagi pertanyaan masih kalian? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita coba membahas beberapa permasalahan yang terkait dengan pembatal yang pertama ini, Mas sekalian. Dari beberapa hal yang kita sebutkan di sini, ada 10, di sana ada beberapa hal yang membatalkan puasa, atau mungkin juga bisa dikategorikan pembatal puasa kontemporer, namun ada beberapa juga yang tidak membatalkan puasa. Maka kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ar-riq. Ar-riq itu artinya apa Mas sekalian? Kita tadi sempat sebutkan, ar-riq itu air liur. Jadi kan di sana air liur yang ada di dalam mulut. Kalau misalkan kita saat berpuasa kemudian menelan air liur, membatalkan puasa atau tidak? tidak Ustadz ya. Eh, pada dasarnya tidak. Bagaimana? Air liur itu pada dasarnya tidak membatalkan puasa kalau hanya betul-betul air liur yang ada di dalam mulut. Namun di sana ada kondisi menelan air liur itu membatalkan puasa. Jadi kita jelaskan masih kalian, air liur, air liur itu kalau masih berada di dalam mulut dan tidak bercampur dengan benda lain, tidak bercampur dengan benda asing selain air liur, maka kalau tertelan atau sengaja ditelan bahkan itu tidak membatalkan puasa. Atau bahkan kalau dengan sengaja mengumpulkan air liur dalam jumlah yang banyak di dalam mulut, kemudian ditelan, itu juga tidak membatalkan puasa. Iya, meskipun nanti ada hukum makruh, iya. Tapi apakah membatalkan puasa? Tidak jawabannya. Selama air liur itu masih di dalam mulut dan tidak bercampur dengan benda yang lain. Begitu Ibu Selene. Bisa difahami maksud saya masih kalian? Ustadz, ini tadi apa nih Ustadz? Bahasan apa Ustadz? Ini Ariko ini air liur ini bahasan tentang apa Ustadz? Ini Yang masih tidak terkait membatalkan dengan puasa. pembatal, ini masih terkait Oh, dengan pembatal yang pertama, pembatal puasa yang pertama. Kita di sini ingin menyebutkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembatal puasa yang pertama. Akan kita sebutkan 10 permasalahan di sana. Dari 10 ini, ada yang membatalkan puasa, ada yang tidak. Ada yang tidak membatalkan secara mutlak, ada yang membatalkan puasa secara mutlak, ada juga yang dirinci. Dalam beberapa kondisi membatalkan, dalam beberapa kondisi yang lain tidak membatalkan. Gitu, Om ya? Halo? iya. Nah, Iya Ustadz. adapun ar-riq, ar-riq, ini tadi apa menghasilkan air liur. Air liur itu pada dasarnya tidak membatalkan puasa kalau memang murni air liur saja dan masih berada di dalam mulut. Jadi patokannya dua itu Ibu Serenya. Air liur yang tidak membatalkan puasa itu selama masih di dalam mulut, belum keluar maksudnya, Tidak ber dan dan tidak Dan bercampur, tidak tidak bercampur. bercampur dengan
benda lain. Benda asing. Nah, wafaqanallahu jami'an. Jadi dua itu patokannya. Nah, kalau dua itu terpenuhi, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan salah satu saja tidak terpenuhi, maka akan membatalkan puasa. Gitu ya usulan ya. Wafaqanallahu jami'an. Misalnya apa? Misalnya kalau misalkan air liur itu bercampur dengan darah yang keluar dari gusi. Jika air liur itu bercampur dengan darah yang keluar dari gusi, misalkan saat bersiwak, misalkan, atau gosok gigi, misalkan, atau dalam kondisi normal kemudian keluar darah dari gusi, dan terasa, biasanya kalau ada darah, gusi berdarah itu kan ada rasa darah kan, misalnya, rasa darah itu berbeda dengan rasa liur pada asalnya, ya atau ya? Ya, Iya, Ustaz. Ustaz. Nah, kalau misalkan ada rasa darah, meskipun tidak ada warna darah, kalau ada rasa darah, meskipun ada warna darah, maka kalau misalkan air liur yang bercampur dengan darah tadi sengaja ditelan masuk ke dalam tenggorokan, maka membatalkan puasa. Karena tidak murni air liur saja di sana, namun bercampur dengan darah. Apalagi darah itu najis. Ya kan Ustaz? Itu wajib untuk dibersihkan mulutnya. Ya. Demikian juga kalau misalkan bercampur dengan benda-benda yang lain, misalkan saat gosok gigi menggunakan pasta gigi. Maka kalau misalkan busa dari pasta gigi itu tertelan, ya batal. Begitu ya misalnya. Wafaqnallah jami'an. Jayid. Tapi Terkait Gus, tadi, padahal harusnya. Ya, sarallahu marana. Baik. Bagaimana tadi nampaknya Bu Yanti ya? Ada pertanyaan tadi? Gosok gigi? tadi kan dibilangin kalau misalnya busa dari lagi sikat gigi, busanya itu tertelan, maka kan air liur bercampur dengan odol itu kan berarti tertelan batal gitu, Ustaz. Tapi kalau Nah, sikat giginya sendiri tanpa ada busa yang tertelan, itu bagaimana, Ustaz? tidak masalah, tidak membatalkan puasa selama tidak ada yang ditelan, ya, atau tidak ada yang Nah, tertelan, maka tidak masalah. Eh, Wafaqnallah jami'an. Nah, memang nanti akan ada kaitannya dengan hal-hal yang makruh dilakukan saat berpuasa. Nah, hukum gosok gigi itu seperti hukum bersiwak. Jadi kalau misalkan dilakukan setelah masuk waktu zuhur, jadi ketika sudah masuk waktu zuhur, maka bersiwak atau membersihkan mulut atau termasuk juga gosok gigi itu hukumnya makruh. Gitu ya. Makruh bukan berarti membatalkan puasa. Tapi kalau pagi tidak makruh. Ada lagi pertanyaan masih kalian? Oh ya, tadi masih belum selesai masalah riq atau air liur ini masih kalian. Tadi patokannya air liur yang tidak membatalkan itu jika air liur itu masih ada di dalam mulut dan dan tidak bercampur tidak dengan zat bercampur. asing. Nah, wafaqanallahu jami'an. Lalu bagaimana kalau sudah keluar air liur itu? Air liur kalau sudah keluar, kemudian kalau dimasukkan lagi dan ditelan, maka membatalkan puasa. Gambarannya bagaimana? Kalau ngiler, jelas lah pasti. Misalnya gini, kadang-kadang orang tidak sadar ketika berpuasa itu sering membasahi bibir dengan ludah. Ketika membasahi bibir dengan ludah, itu berarti kan air liurnya sudah keluar, Ibu Sinan. Ya atau ya? Nah, Halo? Naam. nah, Dan Ustaz. kalau bibir yang masih basah dengan ludah itu tadi masih dalam keadaan basah, kemudian dijilat lagi, kemudian berarti air liur yang di lidah bercampur dengan air liur yang sudah di bibir, yang sudah di luar, kemudian masuk dan ditelan, maka batal puasa. Begitu Ibu Sinan ya? Bisa tergambar maksud saya masih kalian? Halo? Iya, Ustaz. Wafaqnallah jami'an. Gambaran yang lain,
itu air liur yang sudah keluar, itu mungkin saya dulu pernah menyebutkan eh, eh, biasanya zaman dahulu kalau mau menjahit manual dengan tangan itu seringkali kita memasukkan benang ke lubang jarum itu dengan Dengan dijilat dikasih dibasahi air dulu. liur. Dijilat dulu, dibasahi dulu dengan air liur supaya kaku, keras gitu ya, Gampang. sehingga mudah Nah, dimasukkan ke dalam lubang jarum. Kalau seandainya dalam kondisi seperti itu sudah dibasahi ujung ujung apa namanya, ujung benangnya sudah dibasahi dengan air liur, kemudian dimasukkan ke lubang jarum nggak masuk-masuk. Setelah beberapa saat nggak masuk-masuk, kemudian ujung benang tadi dijilat lagi. dibasahin lagi. Dijilat lagi Patah. kan? Ah, Nah, ketika air liur yang sudah di ujung benang itu tadi kemudian dijilat lagi, menempel dengan lidah dan bercampur dengan air liur yang ada di dalam mulut, kemudian ditelan, maka batal puasanya. Gitu ya misalnya. Bisa difahami maksud saya Pak maksud Ustadz. kalian? Ya Ustadz, karena air liurnya udah Nah, keluar. nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada alat buat masukin benang ke jarum misalnya nih. Mungkin bisa digunakan masket. Ya, ada mata nenek Ustadz. Ada pertanyaan masih kalian terkait dengan ar-riq atau air liur ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, maka kita lanjutkan ke permasalahan yang kedua, yaitu baqayat ta'am. Baqayat ta'am itu apa maksud kalian? Sisa-sisa makanan yang berada di sela-sela gigi di dalam mulut. Kalau hal itu masuk ke dalam tenggorokan, membatalkan puasa atau tidak? Batal, Ustaz. Batal secara mutlak, atau bagaimana? Ada rinciannya atau bagaimana? Maka jawabannya adalah ada rinciannya, Om. Bisa membatalkan, bisa tidak. Bisa membatalkan, bisa tidak. Yang tidak membatalkan itu yang bagaimana? Yang tidak membatalkan itu jika sisa-sisa makanan itu masuk ke tenggorokan tanpa sengaja. Sudah ngalir gitu saja kita nggak terasa. Nggak terasa, nggak sengaja. Kita nggak sadar, maka itu tidak membatalkan puasa. Dan juga kalau misalkan kita memang tidak bisa membedakan sisa-sisa makanan dan air liur kita. Karena mungkin saking kecilnya, sehingga kita tidak bisa merasakan dan tidak bisa membedakan apakah ini sisa-sisa makanan atau bukan, atau hanya murni air liur saja. Maka kalau misalkan seperti itu, tidak bisa membedakan, juga tidak mengapa, tidak membatalkan juga. Dan kalau itu juga bersambung dengan itu, kalau tidak mampu, kita tidak mampu untuk mengeluarkan. Jadi kalau misalkan masuk tanpa sengaja, tidak bisa dibedakan antara air liur dan sisa-sisa makanan, dan kita tidak mampu untuk mengeluarkannya, maka tidak membatalkan puasa. Gitu Ibu Selene. Halo? Ya, tapi kalau pas posisi sholat gimana, Ustaz itu? Tetap di sini ini tadi apa bisa dibedakan dan mampu untuk dikeluarkan atau tidak. Kalau bisa dibedakan dan mampu untuk mengeluarkannya, maka harus dikeluarkan. Gitu ya. Kalau bisa dibedakan antara air liur dan sisa makanan itu tadi, dan kita mampu untuk mengeluarkannya, maka harus dikeluarkan. Kalau misalkan ditelan, maka membatalkan puasa dan membatalkan sholat. Karena semua pembatal puasa itu membatalkan sholat. Semua pembatal puasa itu membatalkan sholat. Jadi kalau masuk ke tenggorokan, sisa-sisa makanan itu masuk ke tenggorokan, itu membatalkan puasa dan membatalkan sholat. Gitu, Om? Halo? Ustaz. Namun sebaliknya, jika kita mampu untuk ini tadi
untuk membedakan sisa-sisa makanan dan air liur, dan kita mampu untuk mengeluarkannya. Tapi kalau sengaja dalam kondisi seperti itu kita bisa membedakan dan kita mampu untuk mengeluarkannya, tapi sengaja untuk ditelan, maka jelas membatalkan puasa. Begitu ya? Jelas membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan itu kalau tidak sengaja atau tidak bisa dibedakan dan tidak mampu untuk mengeluarkan. Gitu ya Bu Sren ya. Terkait dengan apakah wajib kita misalkan kalau kita punya gigi yang berlubang kan, eh, apakah wajib kita membersihkan gigi-gigi berlubang itu menggunakan tusuk gigi misalkan? Maka sebenarnya tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Gitu ya Bu Sren ya. Membersihkan sela-sela gigi atau lubang gigi itu hukumnya tidak wajib tapi sunnah muakkad. Begitu ya misalnya. Bisa dipahami maksud saya masih kalian? Halo? Iya, Iya, Ustaz. Ustadz. Wafaqanallah jami. Kita lanjutkan sebentar Ibu Seren ya. Mungkin sampai 5 ini kalau kita bahas bagaimana masih kalian? Wafaqanallah jami. Iya. Yang ketiga, permasalahan ketiga yang masih terkait dengan pembatal yang pertama adalah an-nakhamah. An-nakhamah itu apa maksud kalian? An-nakhamah itu dahak. Bagaimana hukum dahak? Kalau misalkan ditelan, Batal ya, Ustaz ya? dahak. Jadi gini, maka rinciannya adalah tadi batasan tenggorokan tadi. Batasan 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 tenggorokan tadi apa masih kalian? Huruf H, makhrajnya huruf H, ya kan Ibu Huruf H. Siranya? Hmm. Kalau kalau dahak itu sudah keluar di atas makhrajnya huruf H dan mampu untuk dikeluarkan, maka harus dikeluarkan. Seandainya dalam kondisi seperti itu, yaitu sudah keluar di atas makhraj yang huruf H dan mampu untuk dikeluarkan, tapi sengaja ditelan, maka membatalkan puasa. Begitu Ibu sekalian ya? Bisa dipahami maksud saya maksud kalian? Iya, Ustadz. Nah, Sudah jadi keluar dahak, melewati huruf ah, H. nah, dahak jika sudah keluar di atas makhrajnya huruf H dan mampu untuk dikeluarkan, maka harus dikeluarkan. Ah, Kalau sudah dikeluarkan, maka tidak membatalkan puasa. Keluar dahak itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau saat keluar dahak dan dahaknya itu sudah di atas makhraj yang huruf H dan kita mampu untuk mengeluarkannya, tapi sengaja ditelan, maka itu membatalkan puasa. Begitu istilahnya. Wa yang mahat. Halo. Ada Ustaz. Nah, Paham, Ustadz. kecuali Ustaz. kecuali kalau misalkan dalam kondisi lupa misalkan. Lupa kalau misalkan dia puasa misalkan. Atau karena jahil, karena tidak tahu dalam dua kondisi tadi, karena baru masuk Islam atau karena memang tinggal di tempat yang tidak ada yang bisa mengajarinya, maka dimaafkan, dimaafkan itu udzur. Gitu istilahnya. Wafaqanallah jami'. Tapi kalau misalnya kita memang tidak bisa mengeluarkannya, memang dahatnya tidak bisa dikeluarkan. Karena kadang-kadang dalam beberapa kondisi, dahak itu langsung turun dari hidung ke bawah langsung. Jadi meskipun kita paksa untuk keluarkan, gitu, meskipun seperti itu, nggak keluar-keluar, nggak bisa memang. Kalau dalam kondisi seperti itu, memang tidak bisa kita keluarkan, langsung turun dari atas ke bawah seperti itu, maka tidak membatalkan puasa. Begitu Ibu Selanya. Karena memang tidak ada kemampuan, kita tidak ada kemampuan untuk mengeluarkannya. Maka itu di luar kendali kita. Begitu Ibu Selanya. Subhanallah. Yes. Bagaimana kalau misalkan seseorang tidak sengaja kemasukan lalat misalkan atau nyamuk misalkan, tidak sengaja tertelan gitu. Ada misalkan karena bengong gitu, memikirkan apa, mulutnya terbuka terus tidak sengaja kemasukan
lalat atau nyamuk gitu. Itu membatalkan puasa atau tidak? Kan tidak sengaja, Ustaz. Naam, sahih. Tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja. Tidak sengaja. Tapi kalau misalkan dalam kondisi seperti itu, kemasukan lalat atau nyamuk, tidak sengaja, kemudian berusaha untuk mengeluarkannya dengan sengaja, maka nanti akan batal kalau memang betul-betul keluar. Karena itu hukumnya seperti muntah dengan sengaja. Begitu misalnya. Ya sudah, kalau misalkan kemasukan dinikmati saja gitu. Wah, kenapa? Kemasukan lalat, Bagaimana? Om? kemasukan lalat juga nggak boleh dikeluarkan berarti, Ustaz, kalau terlanjur tertelan. Iya, kalau dikeluarkan, ya, ya, kalau dikeluarkan ya Termasuk. berarti batal puasanya. Oh, iya, ya, Ustaz, ya. Jamil. Dan muntah dengan sengaja hukum. Ada pertanyaan mas sekalian? Kalau tidak ada, langsung kita lanjutkan ke berikutnya mas sekalian. Ini mudah. Untuk berikutnya, yaitu mashatu corona. Mashatu corona itu apa? Mungkin ketika masa-masa zaman corona dulu, karena ini kita menulisnya ini dulu dekat-dekat dengan masa corona sebenarnya. Awal-awal saya menulis ini. Di sini ada pembahasan mashatu corona. Mashatu corona itu adalah alat tes corona yang eh, dimasukkan ke dalam hidung, yang bentuknya itu seperti selang kecil dan dimasukkan ke dalam hidung. Apa istilahnya, Bu Anita? Ya, yes, yang penting gitulah. Alat tes corona, Mas. Yang Tergambar nggak, disuntik Mas, ke maksud hidung saya? itu, Ustaz. Ya, yang dimasukkan ke hidung itu, yang bentuknya kecil panjang Nah, itu dimasukkan ke hidung. Rapid, iya, rapid test, Ustaz. rapid test. Ya udah, itulah. Maka itu bagaimana hukumnya? Membatalkan puasa atau tidak? Kalau itu masuk sampai ke Kalau khusyum, kalau itu masuk sampai ke khusyum, maka membatalkan maka membatalkan puasa. Gitu usulannya. Kalau benda itu masuk sampai ke khusyum, maka membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sampai masuk ke khusyum, maka tidak membatalkan puasa. Begitu Ibu Selen ya. Maka demikian juga kalau misalkan cuci cuci hidung, ya Bu Anita ya, cuci hidung. Ah, Iya, Ustaz. Cuci hidung menggunakan cairan infus atau garam, maka itu juga membatalkan puasa karena masuk ke dalam rongga khusyum. Allah. Iya, iya, iya. Termasuk juga saat istinsyak nanti akan kita bahas sebenarnya di halaman berikutnya, di halaman ke-13 tentang sabqul ma, tidak sengaja kemasukan air ke dalam rongga tubuh seperti hidung atau tenggorokan atau telinga atau yang lain. Nanti akan kita bahas insya Allah terkait dengan istinsyak. Kita lanjutkan mahasiswa kalian untuk yang kelima, permasalahan kelima di sini ada al-iqtihal. Ini sebenarnya sempat kita singgung tadi. Al-iqtihal itu adalah bercelak di mata. Bercelak di mata membatalkan puasa atau tidak mahasiswa kalian? Tadi sempat kita singgung. Halo? Bercelak. Nah, Tidak, Ustaz. tidak membatalkan puasa meskipun seandainya rasa celak itu terasa di tenggorokan. Karena saluran mata adalah saluran yang sangat kecil, itu sama seperti atau disamakan hukumnya seperti saluran pori-pori kulit, gitu istilahnya. Maka tidak membatalkan puasa. Wafaqanallahu jami'an. Ada pertanyaan masih kalian? Maka demikian juga obat tetes mata tidak membatalkan puasa masih kalian. Kalau mazhab, Di dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab kalau Hambali mazhab membatalkan. balik ya antara telinga dan mata. Nah, Wafaqanallahu jami'an. Jam berapa ini masih kalian? Nampaknya kok 5 permasalahan yang di bawah ini mungkin kita bahas besok saja, bagaimana Mas sekalian? Saya minta maaf. Iya, Ustaz. Nah, sekalian insya Allah besok kita bahas halaman berikutnya, yaitu sabaqul ma ilal jawf.
Nggak tidak sengaja. sengaja kemasukan air ke dalam rongga tubuh, maka di sana ada 3 hukum yang berbeda, tergantung sebabnya. Bisa membatalkan secara mutlak, bisa membatalkan jika dilakukan secara berlebihan, bisa juga tidak membatalkan secara mutlak. Maka tergantung sebabnya bagaimana. Begitu misalnya. Pokoknya ada pertanyaan buat sekalian sebelum kita tutup? Pokoknya Bagaimana, Mas? Tidak ada pertanyaan? Lagi chat Ustadz. Nah, ya, Mas. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan Mas sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah Amin. selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleh. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah melimpahkan taufik dan keberkahan kepada kita semuanya di bulan Sya'ban ini. Dan semoga Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semuanya agar kita bisa sampai di bulan Ramadan dalam kondisi yang terbaik sehingga kita bisa maksimal beribadah di dalamnya dan Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah. Ustaz. Iya, Ustaz.